Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah kepada kita semua, memberikan manfaat dari pertemuan kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Marilah kita teruskan kajian tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yang mana saat ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 259. Monggo bagi yang membawa mushaf, baik itu mushaf cetak ataupun mushaf di alat komunikasi masing-masing, bisa dilihat dan bisa kita ikuti terjemahan ya dan penjelasan dari tafsir Al-Baqarah 259, yang mana Syekh Dr. Wahbah Suhaili memberikan judul satu ayat ini dengan kata-kata kisah Uzair wa himarihi, yaitu kisah Uzair dan keledainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila tu'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idami kaifa nunshisuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Au kalladzi, ataukah seperti orang yang marra, telah melewati, ala qaryah, pada suatu negeri, wahia khawiyah, pada saat negeri itu dalam keadaan yang roboh temboknya, atau dalam arti yang lain dalam keadaan yang sepi ya, yang jauh dari penduduknya. Tapi yang populer adalah diartikan roboh temboknya, ala urushiha, menutupi atapnya. Qala, laki-laki ini mengatakan pada dirinya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimanakah mungkin Allah Ta'ala menghidupkan negeri ini sesudah kematiannya? Apakah mungkin Allah Ta'ala menjadikan negeri ini ramai kembali setelah seperti kota mati? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am, maka Allah mematikan orang ini selama 100 tahun. Thumma ba'atsah, kemudian menghidupkannya lagi. Qala Allah, ataupun berkata ya, nanti ada penjelasannya, kam labista, berapa lama kamu tinggal menetap di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum, aku menetap atau aku tinggal selama 1 atau setengah hari. Qala, berkata, bal labista mi'ata 'am, tetapi kamu menetap selama 100 tahun. Fandur ila tu'amika wa syarabika, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu. Lam yatasannah, tidak berubah sama sekali.
Wanzur ila himarik, dan coba lihatlah keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami jadikan kepadamu adalah tanda bagi manusia. Wanzur ilal idhami, dan lihatlah kepada tulang belulang. Kaifa nunshizuha, bagaimanakah kami menyusunnya. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami membungkusnya dengan daging. Falamma, maka ketika tabayyana, telah jelas lahu baginya, qala, dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, aku tahu bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat 259 ini keterkaitannya dengan ayat 258 ayat sebelumnya ya, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya pekan yang lalu tentang kisah Namrud bersama dengan Nabi Ibrahim. Jadi pada kisah sebelumnya dikatakan oleh Dr. Wahbah Suhaili al-qissah as-sabiqah li itsbati wujudillah. Jadi kisah sebelumnya itu adalah dalam rangka untuk menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menguatkan keimanan kita semua tentang rububiyatullah, tentang hak rububiyah Allah taala, di antaranya adalah keberadaan Allah taala itu. Wa hadhil qissah wallati taliha, dan kisah ini serta kisah yang sesudahnya ayat 260-nya nanti itu adalah li'itsbatil hasyr wal ba'tsi ba'dal fana, dalam rangka untuk menetapkan hari perkumpulan manusia nanti dan kebangkitan sesudah kehancuran dunia dan segala isinya. Jadi menetapkan tentang yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaitu hari kebangkitan, hari berkumpulnya manusia semuanya setelah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah korelasi keterkaitan antara ayat yang sedang kita baca tafsirnya ini dengan yang sebelumnya serta yang sesudahnya. Nah, jemaah sekalian, pada ayat ini Allah taala berfirman, au kalladzi marra ala qaryah, ataukah seperti, ka di sini adalah dikatakan oleh ahli bahasa, ada yang mengatakan ka yang berarti seperti itu adalah tambahan ya. Sedangkan yang dimaksud qaryah, negeri, itu adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina ya. Sementara siapakah yang dimaksud pada ayat ini, figur ataupun pahlawan, ataupun kalau dalam bahasa drama adalah pemeran utamanya ya, yang disebutkan dalam ayat ini, laki-laki tersebut siapa? Ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya, jadi mereka berbeda pendapat tentang figur ataupun pemeran tokoh utama dalam ayat ini serta tempatnya, itu berbeda pendapat. Nah, pendapat yang populer adalah bahwa yang disebut Korea, yang kita artikan negeri, Korea itu pada awalnya berarti desa ya, tapi dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu berarti negeri, sebuah daerah. Innaha Baitul Maqdis, itu adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana, yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa ya. Sedangkan laki-laki yang lewat di negeri ini adalah Uzair, yaitu Uzair. Siapakah Uzair nanti akan kita bahas. Itu adalah perkataan atau pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan pendapat lainnya itu adalah negeri Heraklius yang ada di Sungai Dajlah di Basrah ya. Kemudian yang melewati adalah Armia, anak turun atau cucu daripada Nabi Harun alaihissalam. Sedangkan pendapat yang lain yang melewati itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, yang namanya, ataupun pendapat yang lain itu mengatakan adalah Hiskil ibnu Bawar, dan menurut Mujahid dia adalah salah seorang laki-laki dari Bani Israel. Jadi ahli tafsir berbeda pendapat
tentang masalah ini, tapi yang populer, yang masyhur adalah bahwa negeri yang dilewati itu adalah Baitul Maqdis, sedangkan laki-laki tokoh pemeran utama di sini adalah Uzair. Ayah dari Uzair sendiri, para ulama juga beda pendapat siapakah nama ayahnya. Ada yang mengatakan namanya Jarwah, ada lagi pendapat yang mengatakan Suriq, ada yang mengatakan Saraya, ada yang mengatakan Saruh. Yang jelas dia adalah salah satu keturunan dari Bani Israel. Dulu Uzair ini pernah ditawan oleh raja dari Persia, ya, kemudian dibebaskan dan boleh kembali ke kampung halamannya, ke Baitul Maqdis. Beliau hidup kurang lebih pada tahun 451 sebelum Masehi, dan pada saat itu jeda waktu antara diutusnya Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria maupun putranya Yahya. Jadi hidup pada zaman itu, ya, Uzair ini. Dan para ulama beda pendapat siapakah Uzair ini, apakah dia ini orang biasa ataukah nabi. Ibnu Abbas tidak berpendapat, ya, mengatakan saya tidak tahu apakah Uzair ini nabi ataukah bukan. Sedangkan Ibnu Katsir itu berpendapat bahwa Uzair ini adalah seorang nabi. Itu adalah pendapat yang diikuti oleh Ibnu Katsir dan oleh kebanyakan ulama, mengatakan Uzair ini adalah seorang nabi tapi bukan rasul. Nah, jemaah sekalian, ini sekilas tentang Uzair, dan kita telah tahu bahwasanya Yahudi, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 30 nanti bisa dilihat bahwasanya orang-orang Yahudi ini menjadikan Uzair adalah putra Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang Yahudi memiliki keyakinan seperti itu, hanya sebagian, ya. Tetapi Allah telah memberikan cap ataupun label di surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair adalah anak Allah. Mengapa orang-orang Yahudi itu menjadikan Uzair sebagai putra Allah? Nanti akan kita ikuti kisahnya dan latar belakangnya, ya. Kalau orang-orang Yahud atau Bani Israel itu menyebut bahwasanya Uzair itu adalah Izra, Ain Za kemudian Ra, ya, Ra Alif Izra. Sedangkan orang-orang Yahudi Madinah itu menyebut Uzair. Jadi kata-kata Uzair itu adalah sebutan dari orang-orang Yahudi Madinah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tentang kata-kata yang dalam ayat ini bahwasanya fa'amatahullahu mi'ata am, ya, maka Allah mematikannya selama 100 tahun, ya. Kata-kata mematikan ini para ahli tafsir juga berbeda pendapat. Apakah mematikan sesungguhnya ataukah menidurkannya? Menurut Syekh Wahbah Zuhaili di sini disebutkan bahwa kata-kata yang mematikan di sini berarti faqitul hissi wa syu'ur. Jadi kehilangan panca indera dan perasaannya. Jadi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bangkit, ya. Artinya ya seperti itu. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan wa dhahiru hadhil imatah, dan secara dhahir yang disebut kata-kata kematian annaha bi ikhrajir ruh minal jasad, yaitu keluarnya nyawa dari fisik, ya. Jadi inilah perbedaan para ulama, kata-kata mematikan dalam ayat ini maksudnya apa. Namun sebenarnya antara tidur dan kematian yang sesungguhnya itu bedanya tipis, ya. Panjenengan bisa melihat di surat Az-Zumar ayat 42, ya. Bagi yang membawa mushaf, monggo saya sampaikan sedikit tentang ayat ini, ya. Az-Zumar ayat 42. Ada kesamaan antara orang yang tidur dengan orang yang mati itu.
Allah meredaksikan dengan redaksi yang mirip. Kata Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan jiwa pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati itu ada pada saat tidurnya. Bisa dibuka ya supaya bisa kita hayati ayat ini ya. Jadi Allah dalam hal ini sama. Dalam hal ini adalah mematikan jiwa, baik itu pada saat dia tidur atau pada saat mati yang sesungguhnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah Ta'ala menahan ruh jiwa orang itu pada saat dia mati yang sesungguhnya. Jadi rohnya ditahan oleh Allah Ta'ala, tidak kembali kepada jasad orang itu kalau dia mati sesungguhnya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Sementara Allah melepaskan kembali ruh itu, mengembalikan ruh itu kepada orang itu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Kalau dia meninggal dan belum waktunya mati, maka dia bisa bangun lagi sampai pada saat tertentu nanti kalau kontraknya sudah habis di dunia ini ya, sudah ajalnya datang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin tafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maka di saat kita mau tidur itu kan di antara doanya kita kan memohon ya, bismika apa Pak? Allahumma ahya wa amut, atau dalam riwayat adalah dibalik amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup, atau hidup dan mati. Yang lebih sangat jelas itu pada saat kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita setelah mematikan. Nah, itu merupakan pujian syukur kepada Allah. Kita sudah dimatikan oleh Allah pada saat sementara kita bisa bangun kembali, maka harus bersyukur. Nah, jadi itulah dalam hal ini antara kematian yang dialami oleh tokoh kita yaitu Uzair ini selama 100 tahun, apakah kematian yang sesungguhnya ataukah tidur, itu bedanya tipis ya. Yang jelas stresnya bukan di situ ya, tapi stresnya adalah pada saat-saat nanti kita sampaikan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat itu cuaca dan kondisi yang dialami oleh Uzair bersama orang-orang yang ada di kampungnya itu cuacanya sangat panas. Kampung tinggal yang didiami oleh Uzair bersama dengan keluarganya itu sebelumnya adalah kampung yang relatif subur. Tanaman-tanamannya juga subur. Nah, pada saat itu tanaman, kemudian air dan lingkungan yang ada di sekitarnya itu dalam kondisi cuaca yang panas. Maka saat itu Uzair berniat untuk keluar dari kampung itu menuju ke kebunnya. Kebunnya ada di luar kampung. Mengendarai himar atau keledainya. Nah, di kebun itulah si Uzair ini memanen. Ada buah tin, ada buah anggur. Dalam sebuah keranjang diisi buah tin, keranjang yang lainnya diisi buah anggur. Kemudian dia juga membawa roti untuk bekal makanannya. Maka dia berjalan ya melewati kampungnya, dia keluar dan dia ya menikmati suasana pada saat itu. Dia datang ke kebunnya, kemudian pada saat waktunya istirahat dia kecapean, kemudian duduk, dan di antara tempat yang dilewati oleh Uzair di perjalanannya itu dia melewati sebuah kuburan yang sebelumnya ini adalah perkampungan ya. Dan kuburan ini seperti kota mati, sepi sekali kuburan tersebut. Dia duduk di bawah batu yang besar, kemudian mengeluarkan buah tinnya untuk siap dimakan.
meras anggurnya dan menyiapkan rotinya. Sambil istirahat dia merenung. Nah, pada saat dia merenung itulah melihat kuburan yang sudah berantakan sekali kondisinya. Itu berpikir dalam dirinya, ya, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ini dia mengatakan dalam dirinya, apakah mungkin atau bagaimanakah Allah menghidupkan orang-orang yang mati ini, itu menghidupkan kembali itu bagaimana? Nah, jadi itu lintasan pikiran dalam diri Uzair, bukan dalam rangka untuk kafir, bukan, ya, tapi hanya sekedar untuk lintasan-lintasan pikiran. Kira-kira bagaimanakah caranya Allah nanti menghidupkan orang-orang yang mati ini? Maka disitulah Allah memberikan pelajaran kepada Uzair ini. Fa'amatallahu mi'ata amin. Maka Allah mematikannya itu selama 100 tahun yang tadi sudah kita sampaikan, apakah mati sesungguhnya ataukah tertidur, ya. Nah, selama 100 tahun tertidurnya atau dalam tanda kutip kematian Uzair tadi, itu orang-orang merasa kehilangan, ya. Ada Raja Bukhtanasor yang sudah kita ceritakan pekan lalu. Siapakah Raja Bukhtanasor ini? Dia adalah raja yang zalim, yang membunuh banyak atau ribuan Bani Israel yang muslim, ya. Itu memerangi orang-orang yang ada di sekitar sana. Jadi raja yang zalim ini melakukan tindakan yang sangat brutal dan menghancurkan Taurat pada saat itu, ya. Jadi orang-orang yang ditinggal oleh Uzair ini, keluarganya, anak-anaknya masih kecil sekali pada saat itu. Dan dia punya pembantu yang usianya itu pada saat Uzair meninggalkan kampungnya, itu pembantunya baru usia 20 tahun. Jadi masih muda. Pembantunya setia kepada tuannya. Anak-anaknya masih kecil, ditinggalkan. Sudah ditunggu beberapa hari tidak datang-datang. Maka orang-orang mencari, kemana Uzair ini? Dicari keluar kampungnya. Bahkan dicari juga di sekitar kuburan, itu nggak kelihatan. Ya, inilah mukjizat dari Allah Ta'ala, ya. Jadi nggak kelihatan fisik dari Uzair ini. Berhari-hari sampai ya bertahun-tahun mereka tidak menemukan Uzair ini. Maka tahun pun berganti tahun, 10 tahun lewat, 20 tahun lewat, 80 tahun lewat, bahkan 100 tahun lewat. Nah, setelah 100 tahun inilah Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat yang meniupkan kembali ruh pada jasad si Uzair ini. Akhirnya Uzair terbangun dari istirahatnya selama 100 tahun itu. Nah, pada saat bangun itulah malaikat ini bertanya, kam labithta, berapa lama kamu tinggal di sini? Ada ulama tafsir yang lain yang mengatakan bukan malaikat, tapi Allah Ta'ala langsung dari langit sana dengan suara, ya, tanpa rupa, ya. Tapi kita pilih pendapat yang mengatakan yang bertanya adalah malaikat. Kam labithta, berapa lama kamu tinggal di sini wahai Uzair? Dia merasa labithtu yauman au ba'da yaum, aku beristirahat di sini hanya 1 hari atau setengah hari saja. Karena dia keluar pada saat itu, ya, mungkin sekitar waktu duha itu, dan dia istirahat di tempat itu antara waktu zuhur sampai menjelang maghrib. Jadi matahari belum terbenam pada saat dia bangun itu. Sepertinya masih suasana hari itu, karena matahari belum terbenam. Labithtu yauman aw ba'da yaum. Maka malaikat menegaskan, bal labithta mi'ata am. Kamu sebenarnya tinggal di sini itu sudah 100 tahun lamanya, tapi tidak sadar. Buktinya apa? Fandur ila ta'amik wa syarabik lam yatasannah. Lihatlah ke makananmu, kepada minumanmu itu tidak berubah. Kalau ini sebenarnya menguatkan pendapat kalau dia itu baru 1 atau setengah hari, ya. Jadi makanan yang dia bawa itu, inilah mukjizat dari Allah Ta'ala, ya. Buah tin yang dia bawa itu masih segar. Buah anggur yang dia bawa itu juga masih segar, masih bisa diperas. Bahkan roti yang dia bawa untuk makan itu juga masih
masih ya layak untuk dimakan saat itu. Sehingga si Uzair ini semakin bingung. Kalau saya dikatakan istirahat di sini selama 100 tahun sementara makan minum yang saya bawa ini nggak berubah, itu nggak percaya. Nah, baru ketika disuruh untuk melihat wandur ila himarik, coba lihat himarmu, keledaimu itu. Jadi keledai yang ditunggangi oleh Uzair itu diparkir di sebelah tembok, kemudian diikat lehernya, sehingga keledai ini nggak bisa kemana-mana. Dia merasa lapar saat dulu ya, 100 tahun yang lalu itu lapar, nggak bisa kemana-mana karena diikat oleh tuannya. Dia mau kemana-mana nggak bisa, akhirnya dia tewas kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sehingga saat itu keledai ini sudah menjadi bangkai, bukan hanya sekedar bangkai, sudah tinggal tulang belulang saja. Nah, baru ketika melihat keledainya yang pada saat dulu menemaninya itu dalam kondisi demikian, Uzair baru percaya. Oh, ternyata betul ya, sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Nah, apalagi saat itu, walina ja'alaka ayatil linas, akan kami jadikan untukmu tanda bagi manusia. Dia dengan mata kepalanya sendiri melihat malaikat diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengumpulkan, menyusun kembali. Wantur ilal idhami kaifa nunsizuha. Coba lihatlah tulang belulang yang berserakan dari himar yang dulu kamu miliki ini, sudah bercerai-berai, itu bagaimana tersusun kembali. Itu dilihat oleh mata kepala sendiri oleh Uzair ini. Tulang belulangnya itu tersusun, kemudian thumma naksuha lahma, dibungkus oleh daging ya. Jadi tulang belulangnya tersusun, ruas-ruasnya tersusun, kemudian terbungkus oleh daging, ekornya kembali utuh, kepalanya kembali utuh, dan himarnya kembali bersuara. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dia melihat langsung kejadian seperti itu dengan mata kepalanya sendiri. Maka saat itulah Uzair baru mengatakan falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya pemandangan seperti itu, dia mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, aku mengetahui bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah Uzair ini melihat keajaiban mukjizat yang seperti itu, maka dia menunggang himarnya itu pulang ke kampung halamannya. Wah, 100 tahun sudah ditinggalkan kampung halamannya, suasananya sudah sangat berbeda karena dulu sudah dihancurkan oleh Bukhtanasar, sekarang sudah jauh berbeda, sudah banyak perkembangan. Ketika dia lewat, tidak ada satupun orang-orang yang dia kenali, dan mereka pun juga tidak ada yang mengenali siapa ini orang ini, laki-laki ini siapa ya? Maka saat itu dia ingat-ingat betul ya, di mana alamat rumahnya dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan seorang wanita tua yang dulu adalah pembantunya itu, yang dulu baru usia 20 tahun ditinggalkan, sekarang usianya sudah 120 tahun. Terus penglihatan wanita ini sudah rabun lah ya, sudah enggak bisa melihat dengan terang. Dan ditanyakan, dikatakan oleh Uzair, wahai ibu tua, apakah Anda kenal dengan namanya Uzair? Itu pertanyaan daripada si Uzair ini ya, seolah-olah dia ingin tahu. Maka wanita mengatakan, iya, kami semua kehilangan dia 100 tahun yang lalu, tidak tahu nasibnya bagaimana. Maka Uzair mengatakan, wahai ibu tua, sesungguhnya aku adalah Uzair. Wah, kagetnya luar biasa ini ya. Kaget karena sudah 100 tahun telah lewat, ternyata ada orang yang ngaku-ngaku bernama Uzair. Nah, cerdas juga ibu ini ya. Coba buktikan bahwasanya Anda ini adalah Uzair. Uzair dulu kalau doa itu doanya mustajab. Tolong doakan kepada Allah supaya penglihatan saya kembali normal. Nah, maka Uzair berdoa kepada Allah Ta'ala, maka dengan izin Allah Ta'ala penglihatan wanita ini kembali normal dan bisa melihat secara langsung kepada tuannya itu, yaitu Uzair. Maka gembiranya luar biasa ya.
Dulu Uzair meninggalkan kampung ini usianya 40 tahunan kurang lebih. Dan kembali pada saat itu usianya sama 40-an tahun. Jadi dia jauh lebih muda daripada nenek itu. Dan dia bertemu dengan cucunya. Cucunya sudah usia 70 tahun saat itu ya. Ayahnya sudah, maksudnya anaknya ya. Ayah dari cucu ini sudah meninggal. Nah, cucunya itu sudah usia 70 tahun, kakeknya baru usia 40 tahun. Jadi ini unik ya, luar biasa. Maka ibu tua ini ya berkeliling kampung ya dan mengatakan Uzair telah kembali, Uzair telah kembali. Orang-orang nggak percaya, dikira ibu ini gila ya. Kok bisa ya 100 tahun sudah lewat kok katanya kembali. Maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat di sana, para alim ulama dikumpulkan ya. Dan akhirnya mereka duduk-duduk di sebuah pohon mengelilingi Uzair ini. Bagaimanakah ceritanya? Nah, diceritakan begini. Terus mereka mengadukan, wahai Uzair, tolonglah kami ya, karena kitab Taurat itu dihancurkan oleh Bukhtanasor. Kami kehilangan, tidak punya kitab suci lagi. Bagaimana supaya kami bisa memiliki kitab Taurat itu lagi? Nah, menurut satu versi, dulu ayahnya Uzair ini bersama dengan Uzair pergi ke sebuah tempat untuk menyembunyikan kitab Taurat itu ya. Dan akhirnya kitab ini ditemukan oleh Uzair, diambil ya di sebuah tempat yang rahasia. Dan setelah diambil ternyata rusak, tidak bisa dibaca lagi huruf-hurufnya. Oh, orang-orang bingung ya, bagaimana Uzair ini pada saat itu memohon kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa versi ya, tapi menurut Ibnu Abbas, beliau Uzair ini berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon sholat 2 rakaat dan memohon ya Allah supaya ingatannya kembali lagi. Jadi Uzair dulu adalah orang yang hafal kitab Taurat secara utuh ya. Maka saat itu ingatannya dikembalikan Allah Ta'ala, dan saat itulah Uzair mendikte, mengatakan kalimat ayat-ayat di kitab Taurat ini secara lisan dan ditulis oleh orang-orang Bani Israil saat itu yang ada di hadapannya. Maka kembalilah kitab Taurat itu secara utuh. Nah, inilah jamaah sekalian faktor yang paling utama yang menjadikan orang-orang Yahudi itu menjadikan atau mereka meyakini Uzair ini adalah anak Allah. Di samping dia bisa hidup kembali tadi setelah 100 tahun, dia ini hafal secara sempurna kitab Taurat ini. Dan mereka mencoba untuk membanding-bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dulu Nabi Musa datang kepada orang-orang Bani Israel itu dengan kitab Taurat secara utuh. Dia sudah menerima dari Tuhannya. Sedangkan kita sekarang ini mendapatkan kitab Taurat itu secara lisan, dihafal secara penuh. Kalau dulu Nabi Musa tidak hafal secara penuh ya, tidak ada seorang pun di dunia yang hafal kitab Taurat selain daripada Uzair ya pada saat itu. Maka mereka itulah akhirnya orang-orang Yahudi menjadikan Uzair ini adalah putra Allah Ta'ala, dan itu adalah sebuah kekafiran ya. Di surat At-Taubah 30 tadi sudah kita sampaikan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Nah, ini adalah sebuah keyakinan yang batil, keyakinan yang menjurus kepada kekafiran ya, kepada kesyirikan. Inilah jamaah sekalian kisah tentang Uzair bersama dengan himarnya, dengan keledainya, dan bagaimana latar belakang orang-orang Yahudi menjadikan Uzair ini adalah sebagai anak Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mirip seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi ya. Cuman Ashabul Kahfi itu lebih lama, 309 tahun masa tidurnya di gua itu. Kalau si Uzair ini 100 tahun, dan dia baru menyadari inilah hikmah kenapa Allah mematikan dia selama 100 tahun, supaya dia bisa menyelamatkan Taurat itu dari pemunahan atau dari kepunahannya ya. Nah, teman sekalian, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini menurut Wahbah Zuhaili Fikul Haya Awil Ahkam, fikih kehidupan dan hukum. Kata beliau, hadhil kisah dalil wadih ala imkanil ba'fi ba'dal fana. Kisah ini adalah merupakan bukti yang jelas tentang kemungkinannya hari kebangkitan sesudah kehancuran.
wal hasyr ba'dan nasr minal kubur, dan hari berkumpul sesudah hari kebangkitan dari kubur ya. Jadi maksudnya ayat ini jelas memberikan bukti yang nyata. Pelajaran tadi adalah kepada Uzair dan kepada kita orang-orang mukmin yang membaca ayat ini, bahwa ini adalah sebuah dalil yang sangat jelas tentang terjadinya yaumul ba'ats, nanti hari kiamat, hari kebangkitan sesudah kehancuran dunia ini. Yang kedua, wa dalilu tsabit alladzi yumkinu an yahtajja bihi, dan merupakan dalil yang kokoh, yang tetap tentang kemungkinan untuk dijadikan sebagai hujjah, kita bisa berhujjah dengannya, alal ba'ats, tentang adanya yaumul ba'ats, kebangkitan. Maksudnya alal ba'ats di sini bukan hanya yaumul qiyamah, tapi tentang kebangkitan fi kulli zaman wa makan, baik itu pada waktu ataupun tempat tertentu. Itu atas kuasanya Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Termasuk kisah Dzulqarnain yang sudah kita sampaikan pekan lalu. Dalam sebuah riwayat, Dzulqarnain ini juga pernah mati, pernah dipukul kepalanya oleh orang yang jahat ya, terus mati, tapi Allah akhirnya menghidupkan lagi. Itu satu versi ya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah SWT, menghidupkan yang sebelumnya mati ya. Kisah di surat Al-Baqarah ini pun latar belakang penamaan surat Al-Baqarah juga sama seperti itu. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan Bani Israel ya, suatu pagi mereka heboh dengan adanya satu mayat yang mati di hadapan rumah salah seorang Bani Israel. Ada mayat yang mati, mereka bingung siapa pembunuh mayat ini. Sebagian menuduh tuan rumah lah pembunuhnya, sebagian lagi membela bukan tuan rumah yang membunuhnya. Maka menurut kesepakatan ya saat itu, dan Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala supaya mencari sapi betina yang kalau sudah ketemu nanti supaya disembelih, dan nanti ekornya disuruh untuk memukulkan kepada jasad jenazah orang itu. Sebenarnya ketika mendapatkan perintah itu dan orang-orang Bani Israel langsung melaksanakannya, itu sapi betina manapun boleh, nggak masalah ya. Tapi karena mereka rewel ya, mereka sering bertanya, klarifikasi, tapi bukan tujuannya untuk memperjelas tugas, tapi sebenarnya untuk melarikan diri dari tugas. Sebenarnya ini sikap Bani Israel seperti itu. Akhirnya sapi betina itu sulit ditemukan. Ketemu itu adalah milik seorang yatim yang miskin ya, tapi dia bakti kepada ibunya luar biasa. Dirawat dengan sedemikian rupa sapi ini, dan akhirnya laku dengan harga yang sangat mahal ya. Yang itu karena sudah butuh orang-orang Bani Israel, jadi belilah sapi itu, dan setelah disembelih ternyata betul dipukulkan kepada jasad orang yang sudah mati ini, dan dengan izin Allah dia terbangun sebentar dan mengatakan, pembunuhku adalah si fulan itu. Artinya bukan tuan rumah, tapi si fulan yang jahat yang telah membunuhnya itu. Setelah itu dia mati lagi. Nah, ini kuasa Allah Ta'ala ya, bahwasanya menghidupkan yang sudah mati itu sesuatu yang tidak mustahil. Kapan dan dimanapun itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi di dunia ini dengan izin Allah tentunya. Wa huwa sunnatuhu ta'ala fi takminil hayawan. Itu adalah sunnah ketentuan Allah Ta'ala dalam hal menciptakan hewan, wa insya'u lahmihi wa adhamihi, dan menciptakan, menumbuhkan dagingnya serta tulang belulangnya. Wal insya' maknahu, dan kata-kata menumbuhkan adalah menguatkan, serta insyas adalah maknanya mengkembangbiakan. Artinya inilah jamaah sekalian sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, bahwasanya Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia. Maka mari kita bersama-sama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam hal keberadaan Allah Ta'ala. Kita yakini sesempurna mungkin tentang keberadaan Allah Ta'ala dan juga kemahakuasaannya atas segala makhluknya, yang dengan itulah menjadikan kita semakin tawadhu di hadapan Allah Ta'ala, dan semakin kita tingkatkan rasa syukur kepadanya
tidak ada apa-apanya antara kemampuan kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita bisa sukses mencapai karir setinggi apapun, bisa berhasil mendapatkan predikat apapun, tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah penting ataupun nilai penting daripada pelajaran di ayat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga keimanan kita semuanya, memberikan hidayah selalu kepada kita semuanya, sehingga kita istiqomah di jalannya sampai akhir hayat. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.